Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya Marina Kusuma Pertiwi akan mempresentasikan hasil research psikologi anak remaja berkebutuhan khusus, yaitu mengenai ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Selamat belajar. Pada pembahasan hari ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama ada pengertian ADHD, yang kedua klasifikasi ADHD, yang ketiga penanganan psikologis hambatan emosi dan sosial ADHD, yang keempat kebutuhan dan layanan pendidikan anak ADHD, dan yang kelima hasil riset studi kasus anak ADHD. Kemudian pada bagian pertama kita akan membahas tentang pengertian dari ADHD. Seperti yang sudah pernah dijelaskan oleh teman kita sebelumnya, menurut Bayhaqi dan Sugiarman 2006 mendefinisikan Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD adalah nama yang diberikan anak-anak remaja dan beberapa orang dewasa yang kurang mampu memperhatikan, mudah dikacaukan, overaktif, dan juga impulsif. Pengertian itu didukung oleh Peters and Douglas dalam Rismawati dan Dewi 2011 yang mendeskripsikan bahwa Attention Deficit Hyperactive Disorder sebagai gangguan yang menyebabkan individu memiliki kecenderungan untuk mengalami pemusatan perhatian, kontrol diri, dan kebutuhan untuk selalu mencari stimuli. Nah, dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ADHD itu adalah kondisi anak-anak atau remaja yang memperlihatkan gejala atau ciri-ciri kurang konsentrasi, hiperaktif, dan impulsif yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan pada sebagian besar aktivitas hidup mereka. Selanjutnya, terdapat kategori anak yang tergolong hyperactivity disorder menurut Mort 2011, Stantrock 2009, dan Eigen 2004 dalam Surna dan Pandeirot 2014-206. Untuk yang pertama itu ada hyperactivity. Pada kategori ini, anak biasanya digolongkan seperti memiliki tenaga yang berlebihan. Anak terus bergerak secara berlebihan seolah tak kenal lelah. Anak juga sering menabrak benda yang ada di hadapannya, bergerak dengan berarah kemana saja, tanpa memperhatikan orang lain atau aturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, impulsivity. Pada kategori ini, anak memiliki kesulitan dalam berperilaku yang sesuai dengan tuntutan lingkungan dan tidak memperhatikan faktor risiko yang akan ditimbulkan. Perilakunya tiba-tiba muncul secara spontan tanpa pernah memperhatikan lingkungannya. Nah, hal ini itu ditandai seperti anak sering memberi jawaban sebelum pertanyaan selesai, anak bersikap dan berkata-kata kasar, dan anak sering mengganggu orang lain. Dan yang ketiga, inattention. Pada kategori ini, anak mengalami kesulitan untuk memfokuskan perhatian dan menjaga kestabilan perhatian, terutama dalam mengerjakan tugas. Anak mengalami kesulitan mendengar dan mengikuti perintah, sering membuat kekeliruan dan juga selalu salah paham, atau sangat mudah melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Kemudian klasifikasi ADHD. Nah, pada klasifikasi ADHD ini juga sebelumnya sudah pernah dibahas oleh teman kita ya. Jadi pada Diagnostic and Statistical Manual edisi kelima atau DSM-5, gangguan ini dikategorikan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama inatensi, hiperaktivitas, impulsivitas, dan kombinasi keduanya. Untuk yang pertama, dominan inattentif, di mana pengidap ini umumnya memiliki gejala tidak dapat memperhatikan dengan baik. Sedangkan dominan hiperaktif impulsif, ini pengidap umumnya memiliki masalah hiperaktivitas dan perilaku impulsif. Perilaku hiperaktif adalah suatu pola perilaku pada seorang yang menunjukkan sikap tidak mau diam, tidak menaruh perhatian, dan impulsif atau semaunya sendiri. Nah, perilaku impulsif ini adalah kondisi saat seseorang mendapatkan dorongan untuk melakukan sebuah tindakan tanpa memikirkan konsekuensinya terlebih dahulu. Dan yang ketiga, kombinasi hiperaktif, impulsif, dan inatensif.
di mana pengidap ini mengalami gejala hiperaktif, impulsif, dan tidak dapat memperhatikan dengan baik. Dalam hal ini, meskipun telah dibagi dalam ketiga golongan, penelitian membuktikan bahwa tidak ada dua orang penyandang ADHD yang persis sama, dan setiap penyandang ADHD memiliki pengalaman yang berbeda terhadap ADHD-nya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas penanganan psikologis pada ARBK yang mengalami hambatan emosi dan sosial ADHD. Untuk yang pertama, kita bahas penanganan psikologis pada ARBK ADHD hambatan emosi. Di mana di sini anak dengan gangguan perilaku adalah anak yang berperilaku menyimpang baik pada taraf sedang, berat, dan sangat berat yang terjadi pada usia anak dan remaja sebagai akibat terganggunya perkembangan emosi dan sosial atau keduanya sehingga merugikan diri sendiri maupun lingkungan. Nah, penanganan pada gangguan emosi ini biasanya berupa pola asuh yang diberikan orang tua kepada anak. Menurut Baumrind dalam Damon and Lerner 2006, penanganan pola asuh orang tua itu terbagi menjadi berikut ini. Yang pertama, menunjukkan kasih sayang terhadap anak. Kedua, adanya keterlibatan emosi antara orang tua dan anak. Yang ketiga, menyediakan waktu bersama anak. Dan yang keempat, orang tua membantu anak untuk mengidentifikasi dan membedakan situasi ketika memberikan atau mengajarkan perilaku yang tepat. Selain itu, menurut Baumrind B. and Boyd 2007, ungkapan orang tua dalam mengasuh anak dengan menunjukkan kasih sayang, kehangatan, perhatian, serta memberikan dorongan pada anak. Kehangatan seringkali juga disebut sebagai penerimaan, penghargaan, kebaikan dalam kesediaan emosional, dukungan, dan perhatian yang tulus. Baumrind juga menyebutkan sebagai tuntutan kedewasaan, merupakan sikap orang tua dalam memberikan tuntutan dan dorongan kepada anak untuk mandiri, memiliki tantangan emosional, dan tanggung jawab pada tindakan kedewasaan pada anak merupakan sikap untuk menghadapi lingkungan sekitar. Untuk penanganan yang kedua, itu penanganan psikologis pada ARBK ADHD hambatan sosial. Hambatan sosial yang terjadi secara umum adalah gangguan anak dalam berinteraksi dengan orang lain, termasuk teman sebaya. Nah, hal ini juga dapat berkaitan dengan bagaimana pola asuh yang diberikan oleh orang tua. Orang tua perlu menciptakan komunikasi yang baik dengan anak melalui hubungan timbal balik antara kedua belah pihak. Menurut Muhammad 2008, penanganan yang dilakukan terhadap anak ADHD dalam aspek interaksi sosial antara lain, yang pertama, kenali tingkah laku sosial yang sesuai dengan anak dan hargai jika ia menunjukkan tingkah laku tersebut. Dan yang kedua, duduk dengannya dan buat perjanjian jelas yang di dalamnya anak sepakat untuk menyatakan tujuan yang harus dicapai olehnya. Ketiga, gunakan pujian secara lisan atau tulisan. Pujian yang jelas dan dikatakan secara langsung menjadikan anak memahami tindakan yang seharusnya dan dapat menilai tingkah lakunya sendiri. Kemudian, hadapkan dirinya pada interaksi kelompok kecil yang diberi tujuan yang harus dicapai. Lalu, kenali kelebihan anak yang dapat diumumkan kepada teman-temannya yang lain, sehingga anak mendapatkan feedback positif dari teman dan membentuk kepercayaan dirinya. Yang terakhir, jalankan situasi memainkan peran dengannya dan tekankan kepada penggunaan kemampuan yang spesifik. Bahasan selanjutnya adalah kebutuhan dan layanan pendidikan anak ADHD. Yang pertama, kita bahas dulu kebutuhan pembelajaran bagi anak ADHD yang harus diperhatikan guru, yaitu sebagai berikut. Perlu adanya penataan lingkungan yang kondusif atau menyenangkan bagi setiap anak. Kurikulum hendaknya disesuaikan dengan hambatan dan masalah yang dihadapi oleh setiap anak. Adanya kegiatan yang bersifat kompensatori sesuai dengan bakat dan minat anak. Perlu adanya pengembangan akhlak atau mental melalui kegiatan sehari-hari dan contoh dari lingkungan. Lalu, anak ADHD butuh pengawasan khusus dalam berperilaku sehari-hari, minimal 1 pengawas. Kedua, kebutuhan anak ADHD ditinjau dari pendekatan psikologis antara lain yang pertama, pendekatan perilaku, di mana pendekatan ini dicetuskan oleh B.F. Skinner 1953. Pada pendekatan ini, penyediaan lingkungan belajar yang sangat terstruktur dan bahan pengajaran untuk anak-anak juga perlu diperhatikan. Kemudian, perilaku siswa diukur dengan tepat, serta intervensi dirancang dan dilaksanakan untuk meningkatkan atau mengurangi perilaku.
Kemudian kemajuan tujuan diukur dengan hati-hati dan sesering mungkin. Yang kedua, pendekatan sosial kognitif. Pada pendekatan ini, anak diajarkan interaksi antara pengaruh lingkungan atau perilakunya. Yang ketiga, pendekatan psikoedukasi. Pada pendekatan ini, prinsip-prinsip mengajar yang sesuai juga perlu diperhatikan ya. Kemudian, perlakuan diukur terutama dalam hal belajar. Dan kemudian memenuhi kebutuhan individu anak juga harus ditekankan, karena seringkali kebutuhan ini dihasilkan dari proyek-proyek dan seni kreatif. Yang keempat, pendekatan psikoanalisa yang dicetuskan oleh Sigmund Freud. Pada pendekatan ini, psikoterapi individu jangka panjang yang dirancang untuk mengungkap dan menyelesaikan masalah-masalah mendalam yang merupakan perawatan umum. Dan yang kelima, pendekatan humanistik. Pada pendekatan ini, cinta dan kepercayaan dalam proses belajar mengajar juga perlu ditekankan. Anak-anak didorong untuk menjadi terbuka dan bebas secara individu. Yang ketiga, layanan berupa pendidikan inklusif pada anak ADHD. Pendidikan inklusif ini dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru pendidikan khusus, bahwa pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus yang disebabkan kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan dan adanya bakat masing-masing untuk memiliki kesempatan dalam melakukan kegiatan pembelajaran bersama dengan peserta didik lain pada satuan pendidikan umum dengan memberikan sarana dan prasarana yang memadai untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, kemudian berikut ini ada beberapa contoh layanan pendidikan inklusif yang diberikan bagi anak ADHD. Yang pertama ada layanan pendidikan dalam bentuk akomodasi. Yang kedua ada layanan pendidikan dalam bentuk instruksi. Dan nanti yang ketiga ada layanan pendidikan guru dalam bentuk intervensi. Untuk yang pertama, layanan pendidikan dalam bentuk akomodasi itu terdiri dari pengaturan tempat duduk, di mana tempat duduk siswa yang hiperaktif itu harus dekat dengan guru. Formasi mengatur tempat duduk siswa dengan dibuat lurus ke belakang sebanyak 3 baris dan menghadap ke papan tulis. Formasi tempat duduk tersebut sejalan dengan pendapat ADAYUP 2013-106 yang menyatakan bahwa tempat duduk siswa dibuat dengan formasi berbaris berurutan dengan fokus pada guru akan bekerja lebih baik dibandingkan formasi melingkar. Yang kedua, penyampaian materi. Dalam penyampaian materi, guru mengajarkan materi yang sulit pada pagi hari dan materi yang sulit di siang hari. Seperti pendapat tokoh yang sebelumnya, di mana memberikan materi yang paling sulit itu lebih baik diberikan di awal hari atau biasanya di pagi hari. Dan yang ketiga, tugas siswa. Frida Mangunsong mengatakan bahwa guru sebaiknya membuat ujian dengan lebih sedikit item dan mengurangi jumlah tes. Guru juga harus menerima keterlambatan tugas siswa dan memberikan nilai yang sesuai. Selanjutnya, layanan pendidikan dalam bentuk instruksi. Dimulai dari memulai pelajaran. Pada memulai pelajaran ini, sebelum melakukan pembelajaran, hal-hal yang akan dipelajari dan tujuan yang akan dicapai saat memulai pembelajaran itu harus diperhatikan. Saat melakukan pembelajaran, guru diharuskan melakukan kontak mata dengan murid ADHD. Guru hendaknya membangun kontak mata dengan siswa yang hiperaktif. Yang kedua, kegiatan pembelajaran. Dalam menangani anak yang hiperaktif, guru hendaknya meragamkan tipe dan kecepatan kegiatan untuk memaksimalkan perhatian siswa. Saat kegiatan pembelajaran berlangsung, guru harus memberikan isyarat berupa sentuhan di kepala maupun di pundak. Isyarat berupa sentuhan dan yang diberikan sejalan dengan pendapat ADAYUP
bahwa sebaiknya guru memberikan isyarat khusus dengan anak hiperaktif berupa sentuhan di bahu untuk mengingatkan siswa agar tetap fokus pada tugas. Dan yang ketiga, menutup pelajaran. Guru memberikan ringkasan poin-poin penting, seperti ringkasan semua poin penting pada setiap pembelajaran. Dan di akhir pembelajaran sebaiknya guru memberikan tugas kepada siswa ADHD dengan melakukan pengambilan nilai yang dilakukan secara lisan. Kemudian hendaknya siswa hiperaktif melakukan cara yang paling sesuai dengan kemampuannya, misalnya dengan tes lisan atau mengisi bagian yang kosong. Selanjutnya yang ketiga, layanan pendidikan guru dalam bentuk intervensi. Yang pertama, latihan keterampilan sosial. Pada latihan ini, guru melakukan pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok ini dilakukan pada saat pelajaran tertentu yang perlu dikerjakan secara berkelompok. Kemudian ada suatu tokoh yang mengatakan bahwa teman sebaya sebaiknya dilibatkan dalam semua tahap intervensi keterampilan sosial. Kemudian yang kedua, latihan memperhatikan. Latihan ini dilakukan dengan menerapkan permainan pada saat pembelajaran berlangsung. Salah satu cara untuk meningkatkan keterampilan memperhatikan adalah melalui game. Karena game dapat meningkatkan kemampuan memperhatikan, memori, bahasa, visual motorik, dan fungsi kognitif tingkat tinggi. Nah, untuk pembahasan yang terakhir, sekaligus pembahasan inti dari materi saya, yaitu hasil research kasus ADHD. Pada studi kasus, kebanyakan kasus ADHD ditemukan pada usia 6-12 tahun dan anak laki-laki 2 kali lebih mudah terjangkit daripada perempuan. Prevalensi anak ADHD pada anak usia sekolah dasar adalah 8-10% dan 35-50% pada kasus ADHD dapat berlanjut ke masa remaja hingga dewasa. Semakin dini orang tua mengetahui gangguan tersebut, maka semakin dapat mempermudah orang tua membantu tumbuh kembang anak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nugrahini Indra Umratun Wahaj dan Nurul Hidayati Rofiah, yang merupakan mahasiswa dari PGSD FKIP Universitas Ahmad Dahlan, mereka menulis paper berjudul Perilaku Attention Deficit Hyperactivity Disorder dalam proses pembelajaran studi kasus peserta didik di kelas 6 SD Negeri Gejayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku ADHD dalam proses pembelajaran pada peserta didik kelas 6 SD Negeri Gejayan berdasarkan hasil wawancara observasi dan dokumentasi diperoleh gambaran tentang perilaku ADHD dalam proses pembelajaran pada peserta didik kelas 6 SD Negeri Gejayan yang meliputi perilaku inatensi, hiperaktif, dan impulsif. Untuk perilaku inatensi itu berupa siswa sangat sulit untuk memusatkan perhatian dan perhatiannya sangat mudah teralihkan terutama oleh rangsangan suara dari dalam maupun dari luar kelas. Kemudian ketika orang lain berbicara, siswa tampak bersikap cuek, tidak mendengarkan dan tidak dapat bertatapan langsung dengan orang tersebut. Kemudian siswa juga sering melupakan atau menghilangkan benda-benda yang dimilikinya dan lain sebagainya. Sedangkan perilaku hiperaktif, siswa tidak dapat duduk dengan tenang. Siswa sering bergerak seperti berlari keluar masuk kelas, sering memanjat bangku dan meja ketika berada di dalam kelas. Kemudian juga mempunyai kebutuhan untuk selalu bergerak seperti siswa itu sulit diam, gelisah, dan sering berdiri kembali ketika duduk. Kemudian perilaku impulsif, siswa sulit menunggu giliran ketika siswa yang lain baris untuk antri mengoreksi tugas kepada guru. Siswa juga sering menyela pembicaraan ketika guru berkomunikasi dengan siswa lain. Bahkan terkadang siswa juga akan menjawab pertanyaan sebelum diberi kesempatan ketika sudah mengetahui topik pembahasannya, sehingga siswa tersebut terkesan memiliki keingintahuan yang besar. Kemudian siswa juga sering mengambil mainan teman dengan paksa. Ketika tidak mendapatkan mainan tersebut, siswa itu akan bertindak semaunya sendiri, seperti itu.
Nah, berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diperoleh kesimpulan bahwa subjek dengan ADHD termasuk tipe atau jenis ADHD gabungan. Hal ini dikarenakan siswa sangat mudah sekali terganggu perhatiannya, hiperaktif, dan impulsif. Kemudian, dampak yang terjadi akibat perilaku ADHD dalam proses pembelajaran tersebut meliputi beberapa perilaku dan aspek sosial. Untuk yang pertama, dampak terhadap pendidikan dalam proses pembelajaran. Dampak ini berupa siswa tidak dapat segera memulai kegiatan yang diperintahkan oleh guru, sehingga siswa akan memulai suatu kegiatan setelah diperintahkan oleh guru secara berkali-kali. Kemudian siswa juga dalam mengerjakan tugas selalu didampingi secara personal. Terkadang siswa juga dapat mengerjakan suatu hal dengan cepat dan terkadang juga sangat lambat. Ketika diberikan instruksi atau penjelasan, siswa terlihat cuek dan hanya ditinggal pergi. Yang kedua, dampak terhadap perilaku dalam proses pembelajaran. Dampak ini berupa siswa suka menuntut agar orang lain mengikuti apa yang ia inginkan. Siswa juga suka ikut campur dengan kegiatan orang lain seperti mengikuti teman ketika teman diminta maju ke depan. Kemudian siswa juga suka bosan dengan suatu hal, maka siswa akan cepat frustasi. Kemudian siswa tidak dapat mengendalikan diri ketika siswa marah dengan temannya dan berbuat semaunya sendiri, tidak dapat tenang atau gelisah, serta sering berganti aktivitas. Dan yang ketiga, dampak terhadap aspek sosial dalam proses pembelajaran. Dampak ini membuat siswa tidak berpikir panjang dalam melakukan sesuatu terhadap teman, suka mementingkan diri sendiri dengan merebut barang milik teman dengan paksa sehingga menimbulkan perkelahian maupun keributan. Siswa juga tidak dapat menunggu giliran dan ketika mengerjakan tugas kelompok, siswa suka menarik diri dari kelompok. Siswa dapat bergabung dengan teman dengan kelompok hanya di waktu awal saja, kemudian siswa akan pergi berjalan-jalan dan mengganggu teman lain yang ada di dalam kelas. Oke, baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang salah atau kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.